قطر وتاريخ اللاعبين اللي أنجزوا الشيء الكثير، فالشكر موصول لحكومة قطر وعلى كل القائمين. Presiden AFC resmi akan ulang pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Irak U23 di perebutan juara 3 Piala Asia Qatar. Wasit VAR asal Thailand yaitu Sivakorn Pudom kembali rugikan Timnas Indonesia. Setelah pertandingan antara Timnas Indonesia U23 versus Irak U23 di Piala Asia Qatar tahun 2024. Meskipun Timnas Indonesia harus menerima kekalahan 2-1 dalam pertandingan perebutan juara 3, Presiden AFC meminta agar pertandingan tersebut harus dipertimbangkan ulang. Alasan dibalik permintaan ini adalah adanya ketidakfairan yang terjadi dalam pertandingan tersebut. Menurut Presiden AFC, gol yang dicetak oleh Irak pada menit ke-27 seharusnya dinyatakan tidak sah. Alasannya, karena terjadi pelanggaran yang jelas terhadap kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari, yang menyebabkan kiper tersebut terjatuh dan tidak dapat menghalangi gol. Presiden AFC menyoroti bahwa pada situasi seperti ini, prosedur VAR seharusnya dilakukan untuk memastikan keputusan yang adil. Namun, dalam pertandingan tersebut, wasit VAR Sivakorn Pudom tidak mengizinkan wasit utama, yaitu Majid Al-Shamrani, untuk memeriksa ulang keputusannya mengenai gol tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam penerapan aturan dan prosedur yang berlaku, yang akhirnya berdampak pada hasil pertandingan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Presiden AFC bersikeras bahwa pertandingan harus diulang. Kini, mata tertuju pada keputusan yang akan diambil oleh otoritas terkait dengan permintaan dari Presiden AFC ini. Apakah pertandingan akan diulang atau keputusan akan tetap dipertahankan dan ini masih menjadi tanda tanya. Begini hasil pertandingannya. Timnas Indonesia U23 kalah dari Irak pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 tahun 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis, 2 Mei tahun 2024. Pertandingan perebutan peringkat ketiga menghadirkan laga yang cukup terbuka pada menit-menit awal. Irak dan Indonesia saling berupaya menguasai bola dan melakukan serangan. Pada menit ke-19 skor berubah. Diawali sepak pojok Witan Sulaiman. Bola diberikan kepada Rafael Struijk. Penyerang Timnas Indonesia itu kemudian mengembalikan bola kepada Witan. Witan lantas melepas bola ke kotak penalti. Si kulit bundar diblok dan menuju ke arah Ivar Jenner. Dengan kontrol singkat, Jenner melepas sepakan dari luar kotak penalti. Timnas Indonesia U23 memimpin 1-0. Pada menit ke-27 gawang Indonesia kebobolan. Maksud Hernando Ari menghalau bola justru membuat si kulit bulat menuju ke area dekat gawang. Hernando berduel dengan Rida Fadil saat meninju bola. Nihat Mohamed menyundul bola dan kemudian Saed Tahsen meneruskannya hingga masuk ke gawang. Wasit VAR sempat berkomunikasi dengan wasit lapangan Majid Mohamed Al-Shamrani yang kemudian tetap mengesahkan gol. Setelah turun minum, Indonesia dan Irak kembali melanjutkan gaya main yang tak berbeda seperti pada babak pertama. Kedua kesebelasan terus memproduksi ancaman ke gawang lawan. Kans Marcelino dan Jim Kelly dibalas Nihat Mohamad yang hampir membobol gawang Indonesia andai tak ada penyelamatan Nathan Choi Aon. Selain itu peluang Witan Sulaiman juga masih gagal, sama seperti upaya Rida Fadil dan Nihat yang dimentahkan Hernando. Pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Ketika masa tambahan memasuki menit ke-6, Ali Jassim mencetak gol memanfaatkan kesalahan Justin Hubner mengantisipasi umpan lawan. Timnas Indonesia U23 tertinggal 1-2. Setelah kebobolan, Marcelino dan kawan-kawan mencoba bermain lebih ofensif. Terlihat skuad berbaju merah mengurung tim berseragam putih.
Irak bertahan cukup baik dan mencoba memaksimalkan serangan balik. Setelah kebobolan, Marcelino dan kawan-kawan mencoba bermain lebih ofensif. Terlihat skuad berbaju merah mengurung tim berseragam putih. Irak bertahan cukup baik dan mencoba memaksimalkan serangan balik. Timnas Indonesia U23 gagal mencetak gol hingga wasit Majid Mohamed Al-Shamrani meniup peluit panjang. Irak meraih peringkat ketiga Piala Asia U23 tahun 2024. Berita kedua. Pernyataan pelatih Argentina yaitu Javier Mascherano setelah pertandingan antara Timnas Indonesia U23 versus Irak U23 di Piala Asia 2024. Pernyataan dari pelatih Argentina, Javier Mascherano, telah menarik perhatian. Mascherano, yang menunggu untuk bertemu Timnas Indonesia di Olimpiade Paris tahun 2024, mengungkapkan antusiasmenya untuk menghadapi timnas tersebut dalam kompetisi tingkat internasional yang lebih tinggi. Dalam pernyataannya, Mascherano memuji penampilan timnas Indonesia di Piala Asia, mengakui bahwa permainan mereka telah menarik perhatian banyak pihak. Saya telah mengamati permainan timnas Indonesia di Piala Asia ini dengan sangat seksama, dan saya harus mengatakan bahwa saya terkesan dengan apa yang mereka tunjukkan. Lebih lanjut, mantan kapten timnas Argentina itu menyoroti perubahan dinamika dalam permainan sepak bola Indonesia, menyatakan bahwa lawan mereka bukan lagi hanya tim-tim Asia, tetapi level persaingan telah meningkat menjadi level Eropa. Melihat permainan timnas Indonesia, kita bisa melihat bahwa mereka telah mengangkat level permainannya. Mereka sudah tidak hanya bertarung di tingkat Asia, tetapi sekarang mereka harus menghadapi lawan-lawan dari level Eropa, tambahnya. Dengan timnas Indonesia dan Argentina tergabung dalam grup B di Olimpiade Paris 2024, Mascherano mengisyaratkan bahwa pertandingan antara kedua tim akan menjadi salah satu sorotan utama. Saya sangat menantikan pertemuan dengan timnas Indonesia di Olimpiade Paris nanti. Ini akan menjadi duel yang menarik. Pintu Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar untuk timnas Indonesia U23. Tim berjulukan Garuda Muda itu tetap bisa berangkat ke Prancis dengan dua cara. Pertama, lewat jalur peringkat ketiga Piala Asia U23 tahun 2024. Kedua, melalui babak playoff antar konfederasi Olimpiade Paris. Argentina U23 kemungkinan bakal dipimpin oleh gelandang Chelsea, Enzo Fernandez, Maroko U23 oleh winger Real Betis, Abdes Zalzouli, dan Ukraina U23 oleh penyerang sayap Chelsea, Mikhailo Mudryk. Batas usia pemain di Olimpiade Paris adalah kelahiran 1 Januari 2001. Enzo Fernandez dan Mikhailo Mudryk lahir pada tahun tersebut. Di Olimpiade Paris, Prancis U23 bisa menurunkan bek Arsenal, William Saliba, dan Amerika Serikat U23 dapat memainkan winger Nottingham Forest pinjaman dari Borussia Dortmund, Giovanni Reyna. Pernyataan Mascherano ini memberikan pengakuan atas kemajuan yang telah dicapai oleh sepak bola Indonesia, serta menciptakan antisipasi yang tinggi untuk pertemuan antara kedua tim di panggung internasional yang bergengsi. Dengan semangat persaingan yang sehat dan rasa hormat antar lawan, pertandingan antara timnas Indonesia dan Argentina di Olimpiade Paris 2024 diharapkan akan menjadi momen bersejarah yang tak terlupakan. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad